Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ini hari Minggu akhir pekan. Ini sebenarnya enaknya ngomongin yang tidak terlalu berat-berat nih, Bung Rocky ya. Ya, kita coba lihat kemeriahan di pusat-pusat wisata karena orang sebetulnya meluapkan kembali gairah pulang mudik yang gagal. Tapi itu kerumunan yang disebabkan oleh keinginan orang untuk melebarkan persahabatan di antara tetangga sama-sama liburan. Oke, tapi kalau begitu kita ngomongin yang santai ini, ulang tahun ini kan biasanya santai nih kalau berkaitan dengan hari lah. Tapi ini ulang tahunnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ya, tapi yang kemarin sih sempat heboh dan setelah beberapa hari akhirnya Khofifah menyampaikan permintaan maaf, begitu sih media menyebutnya. Tapi begitu saya baca-baca detailnya sebenarnya bukan dia minta maaf terhadap peristiwa itu sendiri, tapi dia minta maaf karena peristiwa itu disampaikan secara terdistorsi ke publik dan dia minta maaf karena itu terganggu. Kira-kira begitu, Bung. Oke, kalau kita baca surat yang beredar viral di WhatsApp sejak kemarin. Jadi ini ulang tahun yang terdistorsi gitu. Kalau begitu mesti dilihat. Jangan-jangan memang salah ulang tahunnya. Memang bukan hari itu bukan ulang tahun Ibu Khofifah itu. Mungkin orang lain yang ulang tahun. Kan itu namanya orang lain membajak ulang tahun Ibu Khofifah. Itu yang namanya terdistorsi ulang tahunnya tuh. Tapi kita paham yang begini-beginian nih. Kan sebetulnya lega aja kan mengatakan ya saya salah tuh. Kan selesai. Tapi nanti ada orang yang pasang badan, enggak, gubernur enggak salah. Yang salah adalah sekda atau sekretaris pribadi atau siapa saja tuh. Ini juga sama caranya dengan pada soal KPK misalnya kemarin. Coba saya bikin perbandingan ya cara komunikasi politik kekuasaan ini. Pak Jokowi bilang jangan sampai 75 orang itu tereliminasi hanya karena tes kebangsaan itu. Jadi dia nggak ingin mengatakan bahwa tes kebangsaan itu salah. Dia cuma bilang jangan sampai hanya karena tes kebangsaan. Artinya tes kebangsaan juga diperlukan kan. Padahal orang tidak ingin tes kebangsaan itu dilakukan karena itu juga mendistorsi integritas yang sudah bertahun-tahun diperlihatkan melalui prestasi. Jadi kita bandingkan bahwa sama juga. Khofifah juga bilang begitu dengan cara yang lain. Bahwa iya dia nggak salah. Orang yang membaca itu yang salah. Karena membaca secara distortif. Kan kalau kita mau lurus-luruskan logika begitu. Jadi konsekuensinya berarti kalau dia terdistorsi berarti memang tidak ada kerumunan. Bahwa memang tidak ada ulang tahun. Bahwa memang tidak ada musik ulang tahun. Bahwa memang tidak ada anak yatim di situ. Kan itu mestinya kan. Jadi soal-soal semacam ini yang sering kali kita perhatikan dalam kelurusan logika, harusnya juga ada kelurusan moral. Jadi kalau diuji secara logis, maka dia mesti mengatakan saya minta maaf secara moral kan. Itu aja. Karena argumennya terdistorsi itu. Tapi ini paket dari upaya untuk menghindar hukum. Sebab begitu dia akui, maka dia akan masuk di pengadilan tuh, sama seperti Habib Rizik mengakui iya. Walaupun saya tidak mengundang orang datang, tapi saya akan bayar 50 juta. Kan sebenarnya Khofifah bilang, oke deh saya udah salah, saya bayar 50 juta. Lalu kasih dalam tanda kurung, tapi jangan dibawa ke pengadilan ya, seperti Habib Rizik kan. lebih lucu begitu tuh. Sebetulnya Khofifah tuh seumur hidup dia akan malu pada Habib Rizik. Karena dia tahu bahwa dia secara moral setara dengan Habib Rizik perbuatannya tuh. Habib Rizik minta maaf, bayar denda, dijatuhi hukuman, dituntut hukuman. Khofifah hanya mengatakan terdistorsi. Jadi keseimbangan psikologi sosial itu yang tidak terlihat sehingga orang menimbun kecurigaan dan menimbun kebencian aja pada rejim. Karena ada perbandingan. Jadi selalu Habib Rizik itu jadi parameter nih. Khofifah diukurkan pada Habib Rizik. Jokowi pergi ke banyak kerumunan diukurkan pada Habib Rizik. Ya udah. Itu istana menanggung malu mestinya tuh. Dan barusan kita dinyatakan bangsa yang ada di dalam list of shame. Sekarang tambah lagi nih kasus Khofifah sebetulnya menambah panjang list of shame.
Nah, bangsa ini. Saya agak terkejut ya ketika mendapati video pesta ulang tahun itu diposting di sebuah akun infotainment Lambe Turah. Ini kan relatif ini tidak terlalu terpolarisasi biasanya ya, akun-akun semacam ini ya akun happy-happy lah gitu. Tapi ketika saya baca komentarnya itu agak mengagetkan karena semua orang langsung membandingkan dengan dua figur yang lain. Yakni satu seperti Anda sebut tadi Habib Rizik Syihab, kedua Gubernur Anies Baswedan. Karena Anda ingat dalam kasus kerumunan di sana di Petamburan, Anies Baswedan sempat diklarifikasi selama 9 jam di Polda. Jadi kalau setelah didenda mestinya setidaknya formalitas diklarifikasi juga lah Khofifah. Dengan begitu orang melihat ada perlakuan yang sama di mata hukum, kan begitu? Iya, ya harusnya sama. Tapi kan Anies Baswedan calon presiden, jadi pasti diklarifikasi 9 jam. Kalau Khofifah jauh di bawah. Jadi ini soal elektabilitas. Nah seharusnya memang begitu. Tapi ya karena Anies kadrun ya, maka klarifikasi. Jadi klarifikasi hanya berlaku pada kaum kadrun gitu. Pada waktu itu kan begitu. Jadi orang bertanya, ya berarti Khofifah bukan kadrun. Sebab yang pasti diusut itu cuma kalangan kadrun. Jadi tetap terpecah bangsa ini karena presiden juga ragu-ragu untuk, kan dia mesti bilang, Khofifah, saya punya standar loh. Standarnya apa? Habib Rizik. Habib Rizik itu diadili karena kasus yang sama. Jadi Anda juga harus begitu. Tapi nanti Khofifah juga bilang, loh Pak Presiden berkali-kali melakukan hal yang sama dengan saya. Oh, berat. Ini kalau orang Jawa bilang ini bulet, ruwet. Jadi itu saling mendistorsi sebetulnya tuh. Khofifah mendistorsi dirinya sendiri supaya dia tidak didistorsi oleh presiden kan. Gitu kasusnya kan begitu nih. Apa tadi kasusnya bulet ya. Saya jadi memahami kenapa kemudian lama Khofifah tidak memberikan pernyataan, dan ketika muncul pernyataan ya seperti yang tidak kita harapkan tadi. Karena memang dengan background yang seperti Anda sebutkan tadi, ini sebenarnya benar-benar buah simalakama kan. Kalau dia ngakui dia berkerumun, jelas instruksinya Presiden Jokowi kepada Mendagri bahwa kepala daerah diminta menindak tegas dan jangan berkerumun. Nah ternyata dia apapun yang dinyatakan bahwa oh ini cuma 31 orang plus 10 anak yatim, jawabannya begitu penjelasan dari Ibu Khofifah. Tidak ada lagu ulang tahun. Coba kita lihat nih, kita putar sebentar supaya kita nggak nih ya, kita lihat video ulang tahunnya ya, Bung Rocky ya. Ya saya ikut nyanyi deh. Pesta ulang tahun Gubernur, tepuk tangan sekali lagi. Ini adalah suasana pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sebelah timur Gedung Gerahadi, tepatnya di sekitaran rumah dinas Khofifah, Selasa 19 Mei 2021 malam sekitar pukul 21. Pesta yang cukup meriah itu mendatangkan artis ibu kota Katon Bagaskara beserta dengan personel bandnya. Dari pantauan wartawan Jatim Times, suasana terlihat sangat semarak. Panggung dihiasi dengan balon warna-warni, hamparan makanan pun tersaji dengan beraneka menu. Menyanyi sambil berkerumun pun terjadi. Tak hanya Gubernur Khofifah saja, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga berulang tahun. Hingga sekitaran 1 jam memantau di lokasi, pada pukul 22 ternyata pesta belum juga usai. Media ini pun kemudian memutuskan untuk keluar area pesta karena banyaknya orang yang berkerumun di sana. Nah, Bung Rocky, saya coba tadi, kan ada jelas itu lagi kedengaran suara nyanyi lagu ulang tahun. Lagunya kalau nggak salah lagu Jambrut itu, seingat saya. Saya mungkin bisa salah, tolong dikoreksi, ada lagu Jambrut Selamat Ulang Tahun tadi. Terus kalau saya hitung tadi, yang kelihatan di depan layar kaca saja itu lebih dari 30 orang, saya hitung. Tadi kira-kira 35. Coba silakan Anda, para penonton juga freeze gambar itu, kemudian Anda hitung yang kelihatan di kamera saja gitu. Kemudian dipindah ke gambar slide berikutnya, nanti akan kelihatan pasti lebih dari 30 orang. Ini kan repot kalau begini. Ya saya dengar sayup-sayup lagu itu. Itu kayaknya melodinya tuh Indonesia Raya tuh. Bukan Itu di Jogja. Oh, saya pikir Ibu Khofifah lagi nerapin idenya Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Jadi iya itu bukan kerumunan kalau kan cuma 30 orang itu.
Itu sama dengan orang berdebat janggut itu disebut janggut berapa sih? Kalau cuman satu janggutnya yang tumbuh itu janggut atau bukan itu? Kalau penuh di dagu kita itu nggak disebut janggut, itu disebut kadrun. Jadi tetap soal ini adalah berupaya untuk cari selamat itu. Kan cuma 30 orang. Lalu sejak kapan ada definisi kerumunan 30 orang? Kan yang dimaksudkan adalah cegah pertemuan antar orang yang bisa potensial menghasilkan memperpanjang pandemi ini kan. Dan itu perintah pada gubernur. Jadi jangan gubernur bikin tafsiran. Oke, nanti tetangganya bilang, oke, saya bikin 29 orang ya, boleh ya. Kan lebih sedikit dari ulang tahun Ibu Kofifa. Terus lagu ulang tahunnya separuh aja nyanyinya ya. Happy birthday itu sudah. Jadi sebetulnya ini upaya untuk menghindar terus. Dan itu yang buruk pada kepemimpinan kita tuh. Menolak sesuatu yang udah kasat mata terlihat itu. Nah perilaku itu kan berlaku semuanya di kalangan elit. Jadi kalau elit boleh ngeyel gitu. Kalau rakyat langsung di KUHP kan. Oke, bagaimana supaya kita keluar dari lingkaran setan ini dan kemudian para pejabat publik kita dengan setiap saat bisa dengan lega menyatakan tadi permintaan maaf, atau dengan seperti saran Anda tadi dengan sukarela, bahkan kalau seorang gubernur datang ke ke BNPB atau penanggulangan COVID minta bahwa kami salah melakukan itu, aturannya berapa, dendanya kami bayar. Katakanlah misalnya kalau Habib Rizik Syihab didenda 50 juta, saya bayar 100-200 juta gitu. Kemudian yang sisanya disumbangkan untuk tenaga nakes yang berjibaku, kan itu jauh lebih enak ya, Bung Rocky. Ya mestinya moral itu yang diaktifkan oleh istana tuh. Tapi kan memang nggak ada, kan di istana nggak ada tes kebangsaan. Di istana menteri nggak dites kebangsaan, gubernur nggak dites kebangsaan, tidak dites empati itu. Jadi empati dan rasa kebangsaan justru itu yang nggak ada pada gubernur Jawa Timur dan gubernur yang lain mungkin, atau pejabat yang lain tuh. Tapi ada beberapa contoh di mana petinggi itu dia sebut aja jujur untuk minta maaf. Berkali-kali Menteri Lutfi itu minta maaf kan, karena dianggap salah tuh. Memang konsekuensinya jangan sekedar minta maaf ya 1-2 kali. Kalau udah berkali-kali dia mesti mundur menganggap bahwa dia salah. Tapi dia udah minta maaf. Menteri Kesehatan juga jujur untuk kasih kritik dan dia minta maaf karena salah tuh. Jadi ada poin sebetulnya yang bisa dicontoh itu. Walaupun secara keseluruhan kabinet ini kabinet yang nggak mau minta maaf dan nggak pernah minta maaf tuh. Kan dari awal kan kalau salah kebijakan ya minta maaf aja, nggak usah bilang ya ini karena faktor internasional, ini karena rupiah kita dipermainkan oleh player financial market. Iya, tapi mesti minta maaf karena salah prediksi, salah bikin ekstrapolasi. Jadi ini satu paket di mana kekuasaan nggak punya fondasi etik di dalam pemerintah. Semua ditangani secara pragmatik. Bu Kofifa juga begitu kan, secara pragmatik dia bilang ya ini bukan kerumunan. Tapi karena dia ragu-ragu ditambahin lagi kan hanya sekian orang tuh. Jadi udah kelihatan mentalnya itu kropos. Lalu nanti berminggu-minggu berhari-hari nggak mau komentar, tiba-tiba komentar sekdanya bilang itu tanggung jawab saya. Jadi memang dirapatkan dulu cara minta maafnya tuh kan. Nah orang kalau jujur real time pada detik itu juga dia saya salah, minta maaf. Jadi bukan dibikin notulasi dulu, nanti hasil rapatnya di share dulu ke Pemda-Pemda yang lain mungkin tuh. Ini bagaimana kalau rumusannya begini? Jadi itu yang disebut kepengecutan dari kekuasaan itu. Nah kalau kita menggunakan logika, kita terima logikanya sekdanya yang bilang itu saya yang salah. Ya berarti harusnya sekdanya juga ada tindakan kan? Sampai sekarang juga tidak ada tindakan. Kan jadi setiap kali berupaya untuk memperbaiki sesuatu dia bikin juga tabungan immoral baru kan. Jadi seolah-olah udah saya salah itu iya, tapi saya salah itu kata saya salah harus punya konsekuensi seperti Habib Rizik bilang saya salah bikin kerumunan kan gampang itu. Ya di pengadilan kemarin Habib Rizik tegas, dia menyatakan bahwa yes saya betul saya melakukan pelanggaran prokes, tapi itu bukan kejahatan. Itu yang dia tegaskan. Ya memang pelanggaran protokol kesehatan sebenarnya bukan kejahatan, itu adalah pelanggaran gitu. Dan itu cukup dengan denda sebenarnya, tidak perlu dilakukan sampai dibawa ke pengadilan.
Memang itu kan KUHP kita memisahkan antara kejahatan dan pelanggaran itu. Ya pelanggaran ya orang nggak ada orang yang ingin bikin kejahatan dengan sekedar nggak bawa SIM gitu. SIM itu pelanggaran bukan kejahatan. Itu sama aja kan. Kerumunan itu ya pelanggaran. Lain kalau direncanakan kerumunan untuk menyebarkan virus. Nah itu kena undang-undang subversi kalau zaman dulu atau undang-undang perusahaan ekonomi. Ini adalah kerumunan, pelanggaran, jelas bukan pidana, bukan KUHP itu. KUHP hanya mempidana kejahatan. Nah, hal yang sejenis ini yang makin lama publik menganggap ini nggak ada kepastian di dalam penegakan keadilan tuh. Jadi menambah lagi delegitimasi itu. Kan mestinya Ibu Khofifah membantu presiden. Oke, saya minta maaf supaya presiden nggak dibully. Kalau sekarang kan terpaksa presiden harus dibully. Karena kenapa? Ya karena Khofifah takut presiden. Padahal presiden berkali-kali berupaya untuk memberi sugesti bahwa dia masih dalam kondisi pemimpin yang berintegritas. Lama-lama orang anggap ya memang presidennya juga sama. Jadi bawahannya mengikuti langkah presiden yang juga nggak pernah minta maaf. Berkali-kali bikin kerumunan nggak pernah minta maaf. Supaya fair ya, saya bacakan ini di kalimat terakhirnya dari Bu Khofifah ya, kemudian kita bisa menyimpulkan itu. Ini jadi menurut Bu Khofifah, dia menyatakan bahwa dia minta maaf. Jadi gini, angle yang diambil terkesan berkerumun. Saya mohon maaf. Jadi angle yang diambil loh, jadi untuk apa Bu Khofifah minta maaf dengan angle yang diambil? Itu kan kesalahan dari, kalau menggunakan logika, kesalahan dari mengambil video, ya. Dan kemudian tidak ada terbersit rencana syukuran bersama OPD, apalagi pesta ulang tahun. Jauh dari tradisi saya bunyi pesan itu. Jadi ini kemudian beliau mintakan bahwa ya dia minta maaf kalau itu menimbulkan menimbulkan gangguan. Jadi ini kalau menggunakan bahasa anak-anak sekarang gitu, ya Gubernur Jawa Timur minta maaf, tapi bohong. Itu sebetulnya Bu Kowi mesti ingat Pak Jokowi dulu waktu habis nonton film dengan milenial, dia sebutkan itu diambil dari sudut pandang kamera tertentu dan menimbulkan kehebohan itu kan. Jadi disalahin lagi soal pers ini. Jadi Bu Khofifah melakukan dua hal itu. Dia udah bikin kesalahan itu ditimpakan pada pers yang mendistorsi. Dan bukan cuma pers bilang enggak, kami cuma beritakan, oh kalau begitu yang salah itu kameramennya tuh, karena angle-nya kenapa ambil kerumunannya, kenapa nggak ambil tamannya yang kosong kan. Jadi kalau ada Ibu Khofifah ulang tahun, kamera itu nggak boleh sorot kerumunan itu, sorot aja belakang rumahnya yang kosong. Jadi semacam aturan baru supaya diselamatkanlah peristiwa itu. Nah, semua ini kembali pada kegugupan penegakan hukum tuh. Khofifah adalah penegak hukum di daerah itu, penegak aturan, tapi dia langgar sendiri aturannya. Kalau dia langgar aturan, dia disalahin orang lain tuh. Jadi lain kali suruh kameramen datang ke situ dan jangan sekali-sekali mengekspos kegiatan Gubernur Jawa Timur tuh, karena nanti angle-nya salah tuh. Ini perlu panduan untuk para kameramen di lapangan. Oke, Bung Rocky, tapi di luar itu sebenarnya sejak awal kita mendorong bahwa agar yang begini-begini ini satu equality before the law, ya kan, artinya ada persamaan di muka hukum. Dan kita sejak awal juga sepakat bahwa pelanggaran protokol kesehatan ini bukan kejahatan. Karena itu ya harusnya diperlakukan sama kepada semua orang, karena ketika para pejabat melakukan pelanggaran, kemudian mereka juga tidak perlu takut dilanggar hukum, tetapi karena pejabat tentu nggak boleh dong melanggar bolak-balik dan minta maaf bolak-balik kan. Iya, itu saya bayangkan kecemasan Ibu Khofifah karena sekali dia kena itu dan dipersamakan dengan Habib Rizik, itu seluruh rencana politiknya berantakan, seluruh rencana politik pendukungnya juga berantakan tuh. Jadi demi menyelamatkan reputasi dan rencana politik, Khofifah berbohong, itu intinya tuh. Tapi ini terjadi di Republik Wakanda. Jadi Khofifah juga bukan nama sebenarnya ya tadi ya? Bukan. Iya, ya. Khofifah itu inisial aja. Ya. Oke. Oke, Bung Rocky, supaya nggak tambah ruwet.
karena ini akhir pekan, hari Minggu, selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Kalau mau ulang tahun, boleh berkerumun, tapi pastikan tidak ada kameramen di situ. Atau kalau ada kameramen, pastikan angle pengambilan atau sudut pengambilan gambarnya tidak salah. Gitu ya, pesan pentingnya begitu ya. Iya. Jadi pura-pura aja pakai kamera supaya orang sedang nanti ada filenya itu, tapi sebenarnya kameranya tuh nggak ada baterai gitu, sehingga nggak terekam itu. Jadi nanti Kofifa bikin aturan, kamera silakan pasang, tapi baterainya saya copot. Oke. Selamat lagi, selamat menikmati akhir pekan. Bye. Bye.